Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada. Apa kabarnya pemirsa? Semoga senantiasa dalam keadaan berbahagia, dalam keadaan yang lebih baik daripada hari-hari yang kemarin pastinya, dan juga tentunya masih dalam keadaan yang penuh semangat. Karena pada kesempatan kali ini pemirsa, senang sekali saya Irmalia Septiana dapat menyapa Anda dalam program Resep Ilahi, yakni menggapai sehat walafiat, sehat fisik, sehat psikologik, sehat sosial, dan juga sehat spiritual. Kali ini bersama dengan Dr. Sukiman Rusli SPPD, beliau adalah dokter Muhammadiyah. Insya Allah akan membagikan resepnya dengan kita semua sesuai dengan tema kita pada kesempatan kali ini, yaitu adalah hakikat berpuasa. Nah, langsung aja kita sapa terlebih dahulu dokter kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Sukiman Rusli. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Insya Allah baik. Insya Allah. Ini harus bersemangat ya dokter ya. Yeah. Betul ya, ini doa saya di awal adalah saya ingin semua pemirsa televisi Muhammadiyah berbahagia. Yeah. Ini juga sebagai satu upaya kita untuk tetap hidup sehat, benar nggak dokter? Berbahagia. Yeah. Salah satu ciri. Salah satu ciri hidup sehat itu, pemirsa nih kalau misalnya mau dibilang sebagai orang-orang yang sehat, berarti harus berbahagia ya dokter ya. Yeah. Nah dokter, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang tentang makna dan hakikat puasa. Ini boleh dijelaskan dokter, sebenarnya kalau untuk berpuasa sendiri itu ada nggak sih macam-macam puasa? Artinya bisa nggak dikategorikan ketika seseorang lagi diet misalnya, itu kan juga sebenarnya nggak makan, nggak minum. Nah ini kan seperti aktivitas ibadah puasa juga nih dokter. Nah bagaimana dokter, silahkan. Terima kasih Irma. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV-mu yang kami hormati, saat ini kita mendiskusikan karena kita mau puasa. Yang prinsip dasar dulu, makna dan hakikat puasa. Nanti kita akan tahu kalau kita berpuasa, tujuan kita itu yang tadi Irma. Apa? Meraih sehat walafiat. Oh ya. Sehat fisik, sehat psikologik, sehat sosial, dan sehat spiritual. Ini yang dua terakhir sering dilupakan orang. Sehat sosial, sehat spiritual itu sering dilupakan orang. Orang tahunya yang dua pertama aja. Di Muhammadiyah jangan begitu. Yang empat itu penting. Dalam serangkai dalam kehidupan seseorang. Nah, jadi pertanyaan Irma tadi, ragam puasa yang dilakukan umat memang sangat bermacam. Berbeda cara, juga berbeda tujuan. Nah, yang tadi itu benar itu. Ada orang berpuasa hanya untuk menurunkan berat badan. Nah, saya lihat Irma gemuk, jadi sering puasa. Jadi itu yang saya tanyakan ya. Yang kedua adalah berpuasa dalam rangka diet. Jadi memantang sesuatu makanan. Yang ketiga yang ada adalah orang yang katanya mensucikan jiwa. Itu namanya bertapa. Jadi keyakinannya lain. Itu masih ada juga orang berpuasa karena mogok makan. Puasa juga. Iya sih. Tapi yang bagi kita umat muslim, berpuasa itu sangat tinggi nilainya. Bukan sekadar berpuasa di situ. Nah, jadi kalau kita kutip itu dasar berpuasa untuk umat muslim, itu memang ada perintahnya. Betul. Yang dipanggil orang yang beriman. Yang kedua, diwajibkan berpuasa. Betul. Puasa bagaimana? Seperti orang-orang yang berpuasa dahulu. Betul. Yang ketiga, apa tujuan puasa di situ? Meraih ittaqullah, bertakwa kepada Allah. Betul. Jadi sering kita baca-baca, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semoga engkau bertakwa. Betul. Nah, itulah ragam-ragam puasa. Jadi benar ya, kalau misalnya saya juga ingin menurunkan berat badan, saya bisa berpuasa gitu ya. Berarti hakikatnya berpuasa itu adalah menahan haus dan lapar. Ya, dasarnya itu. Syarat dasar. Syarat dasarnya. Namun kembali lagi tadi Pak Dokter menyampaikan gitu ya, dokter menyampaikan berbeda dengan umat muslim yang mana aktivitas ibadah puasa itu adalah satu kewajiban untuk meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu ya. Itu Irma sangat tinggi nilainya. Baik.
Kenapa demikian? Orang disuruh tidak makan, tidak minum, menahan keinginan, ya, yang harus disenangin tidak boleh. Betul. Tapi tujuannya ittaqullah, takwa kepada Allah. Kenapa demikian? Inilah yang kita bahas ya, dalam Ramadan tahun ini. Masya Allah, luar biasa sekali. Dan tentunya ini akan menjadi satu dasar juga agar dalam menjalankan ibadah kita itu selalu butuh yang namanya motivasi, dokter ya. Jadi ketika kita ingin menjalankan satu aktivitas, satu kegiatan, tapi tanpa motivasi di dalamnya pemirsa, saya bisa pastikan Anda akan berhenti di tengah jalan. Nah, untuk itu kita berbincang di sini, berdiskusi di sini, apa kemudian makna berpuasa ini bagi umat muslim? Ya. Jadi kalau kita lihat pengertiannya sangat dalam ya. Yang pertama adalah karena berpuasa itu dari terbit fajar sampai tenggelam matahari itu kurang lebih 14 jam di daerah Khatulistiwa. Betul. Di situ dia menahan makan, tidak minum, menahan keinginan, segala macam. Tentu timbul respon reaksi tubuh. Iya, betul. Kayaknya saya tanya Irma dulu. Kalau Irma puasa yang dirasakan apa? Yang saya rasakan itu pertama haus, itu udah pasti nih biasa ya. Kemudian lapar. Terus kemudian ngantuk, dokter, itu lebih mudah dan kayak ngerasa capek. Padahal nggak banyak aktivitas tapi kayak ngerasa capek itu sering sekali. Masih ada? Ngantuk? Ngantuk, lelah. Malas? Ya itu. Alasannya malas, sebenarnya malas. Jadi di alasannya gampang lelah gitu, dokter. Nah, Irma, kenapa demikian? Itu adalah respon reaksi fisiologis tubuh. Baik. Nah, di tubuh manusia itu ada yang disebut organ dengan kinerjanya. Kemudian organ ini akan melahirkan fungsi fisiologis tubuh. Baik. Pertama contohnya sirkulasi, aliran darah. Itu aliran darah membawa oksigen dan zat makanan ke seluruh tubuh. Pernapasan, itu mengambil oksigen, membuang karbon dioksida. Pencernaan itu mengolah makanan. Metabolisme mengolah makanan supaya menjadi zat-zat gizi yang diperlukan oleh tubuh. Nah, itu sangat tinggi. Kemudian kerja saraf. Nah, itu yang menyebabkan malas tadi. Itu kemudian kerja hormon. Ada gangguan saraf berarti kalau aku malas. Jadi fungsi fisiologis tubuh itu oleh karena menahan keinginan dan makan minum itu sepertinya terganggu. Nah, itu hakikatnya apa di sini? Berpuasa sebenarnya adalah itu melatih diri, ya, mengatur fisiologis tubuh, mengatur kinerja organ supaya dia canggih, ampuh, tangguh. Itu bisa kita latih. Ya, bukan hanya karena itu ada salah asupan satu makna dari berpuasa. Baik. Makna yang kedua adalah itu melatih melatih potensi kemanusiaan seorang manusia. Baik. Potensi kemanusiaan itu ada potensi pemikiran. Pemikiran itu ada 3 itu. Kognitif, afektif, psikomotor. Pemikiran itu yang dilatih. Ya. Jadi orang mula-mula Ramadan itu yang dilatih itu adalah pemikirannya. Jadi Ramadan akan datang kita udah berpikir itu. Ya, ada orang yang benar-benar keimanannya udah tinggi, sangat merindukan Ramadan. Betul. Ya, marhaban ya Ramadan. Selamat datang engkau wahai Ramadan, kan begitu. Begitu cintanya ke Ramadan. Itu pelatihan. Makanya dapat gitu. Tapi ada juga orang yang tidak. Karena mau Ramadan dia takut-takut. Betul. Nggak bisa makan nih. Langsung makan banyak dokter biasanya gitu ya. Nah, itu potensi kemanusiaan manusia itu dulu yang paling dilatih untuk dikendalikan agar mencapai suatu kepribadian, ya namanya nanti kepribadian muttaqin, kepribadian yang ittaqullah, bertakwa kepada Allah. Itulah tujuan berpuasa. Baik, itulah tujuan berpuasa. Jadi hakikat berpuasa itu bukan hanya menahan haus dan lapar, pemirsa, tapi kemudian juga bagaimana kita melatih diri kita agar kemudian bisa menjadi satu jiwa yang muttaqin. Seperti apa ciri-ciri jiwa yang muttaqin? Kita akan bahas juga usai jeda. Tetaplah bersama dengan kami di Resep Ilahi.